Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Farizal dengan NIM E002416. Saya berasal dari kelas C. Kami di sini dari kelompok 8 akan menampilkan sebuah video dengan judul Pemeriksaan Pokok Sengketa dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya Syahda Diansyah dengan NIM E00233439 dari kelas C. Saya Raju Amira Notariusi dengan NIM E002410 dari kelas J. Saya Ratu Syafa Pramdita dengan NIM E002345 dari kelas J. Saya Sandrina Giesiani Agustin dengan NIM E002345 dari kelas C. Rin, lagi belajar apa itu? Aku lagi belajar buat matkul kita besok untuk acara pengadilan tata usaha negara. Oh, bab yang mana? Udah diajarin sama ibunya apa belum? Belum sih, bab yang itu loh, pemeriksaan pokok-pokok sengketa. Oh, yang itu, kayaknya seru banget deh. Kamu boleh tolong ngajarin aku nggak? Boleh yuk, bareng yuk. Ayo, ayo. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PT UN yang berwenang untuk mengadilinya. Kemudian dalam proses sidang tata usaha negara terdapat sebuah proses, yaitu sebelum pemeriksaan pokok perkara. Dalam hal tersebut terdapat dua hal yang dapat ditempuh, yaitu dengan rapat permusyawaratan dan yang kedua dengan pemeriksaan di persidangan. Yang pertama, apabila menempuh dengan rapat permusyawaratan, maka perlu melakukan pemeriksaan persiapan. Namun apabila dengan pemeriksaan di persidangan, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang sebagai berikut. Yang pertama, adanya acara cepat atau dengan acara yang biasa. Kemudian adanya upaya perdamaian oleh hakim. Selanjutnya acara di luar hadir, perubahan pada gugatan, dan yang terakhir pada pencabutan pada gugatan. Rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan tidak ada proses antar pihak dan tidak ada pertukaran jawaban, dokumen maupun pembuktian. Rapat ini hanya bertujuan untuk memutuskan apa perkara diterima atau tidak. Jika perkara diterima, gugatan akan diperiksa dengan acara biasa. Namun jika perkara tidak diterima karena dianggap tidak berdasar, maka dikeluarkan penetapan dan pihak yang dirugikan bisa mengajukan perlawanan. Selain itu, rapat permusyawaratan juga memberikan penetapan terkait permohonan pemeriksaan acara cepat, permohonan untuk diperiksa secara cima-cima, penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara, serta penggabungan dan pemisahan gugatan. Pemeriksaan persiapan. Dalam tahap ini, hakim memberikan nasihat kepada penggugat untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Hakim juga meminta penjelasan atau informasi dari pejabat hukum yang terkait dan data pendukung untuk melengkapi gugatan. Penggugat memiliki waktu 30 hari untuk memperbaiki gugatannya. Jika dalam waktu tersebut gugatan tidak diperbaiki, hakim dapat menyatakan bahwa gugatan tidak diterima. Dalam poin perlawanan, jika seseorang mengajukan perlawanan terhadap penetapan, perlawanan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak penetapan diterima. Perlawanan akan diperiksa secara singkat dan tidak ada upaya hukum yang lebih lanjut yang bisa dilakukan. Jika pengadilan menerima perlawanan, maka penetapan yang dilawan dianggap batal demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa dengan acara biasa. Dalam pasal 62, terdapat gugatan yang dapat dinyatakan tidak diterima jika yang pertama adalah pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Kemudian, poin kedua, syarat-syarat gugatan yang diatur dalam pasal 56 tidak dipenuhi. Pada poin ketiga, gugatan tidak didasarkan pada alasan yang sah. Kemudian pada poin keempat, tuntutan sudah dipenuhi dalam keputusan tata usaha negara. Dan poin yang terakhir adalah gugatan diajukan sebelum waktunya atau setelah batas waktunya diizinkan.
berperan aktif. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis, namun untuk memperjelas, sengketa dapat dijelaskan secara lisan. Persidangan terbuka untuk umum kecuali jika menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, yang dapat dilakukan secara tertutup. Pemeriksaan ini dapat melalui acara biasa ataupun acara cepat. Jadi, acara pemeriksaan itu dibagi jadi dua, ada pemeriksaan biasa dan pemeriksaan cepat. Pemeriksaan biasa itu biasanya dimulai dengan pembacaan gugatan, dilanjutkan jawaban, replik, duplik, dan pembuktian. Putusan ini diambil setelah kedua belah pihak memberi kesimpulan. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan kasasi, banding, atau peninjauan kembali. Sedangkan acara cepat ini digunakan jika ada kebutuhan yang mendesak, dimulai dengan permohonan ke pengadilan, dan jika diterima akan diperiksa oleh hakim tunggal. Pembuktian dan putusan ini akan dipercepat dengan batas waktu 7 hari untuk menetapkan sidang dan 14 hari untuk jawaban dan bukti. Dalam upaya perdamaian hakim ketua sidang bertanggung jawab untuk mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak pada setiap pemeriksaan hingga proses berakhir. Jika perdamaian tercapai, maka proses berakhir dan perdamaian tersebut bersifat sebagai perjanjian antara kedua belah pihak. Kedua pihak wajib mematuhi isi perdamaian. Akta perdamaian ini memiliki kekuatan bukti yang sama dengan putusan pengadilan dan juga kekuatan eksekutorial. Pencabutan gugatan. Apa itu pencabutan gugatan? Jadi pencabutan gugatan merupakan proses ketika penggugat, orang yang menggugat mencabut kembali gugatannya, atau bisa juga disebut dengan menarik kembali gugatannya sehingga kasus tersebut selesai. Dan kapan gugatan itu bisa dicabut? Yang pertama, sebelum tergugat menjawab. Jadi penggugat bisa mencabut gugatan tanpa izin dari tergugat. Jika nanti ingin menggugat lagi, penggugat bisa mengajukan gugatan baru. Kemudian setelah tergugat menjawab, penggugat perlu izin lagi dari tergugat untuk mencabut gugatannya. Kemudian ada perubahan gugatan. Perubahan gugatan adalah ketika penggugat ingin mengubah isi gugatannya. Aturan dari perubahan gugatan ini, menurut pasal 53 ayat 2, penggugat boleh mengganti alasan yang mendasari gugatan. Kemudian, penggugat tidak boleh menambah tuntutan atau hal-hal yang diminta dan hanya boleh mengurangi tuntutan. Dan tahapan dari perubahan gugatan ini, dari penggugat bisa mengubah gugatan sampai tahap replik, yaitu jawaban penggugat setelah jawaban tergugat. Dan yang terakhir dari tergugat, yaitu tergugat bisa memberikan jawaban tambahan sampai tahap duplik, yaitu jawaban tergugat setelah replik penggugat. Oh, jadi gitu ya sih materinya. Ya, kurang lebih gitu sih buat materi pemeriksaan pokok sengketa dalam hukum acara.